Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwinani Muhammad. Saya mahasiswa semester 4 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Hairun Ternate. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan UMKM dalam Mengatur Modal. Presentasi kali ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Dr. Suwito selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan menampilkan atau mempersembahkan proposal saya dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan UMKM dalam Mengatur Modal. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu strategi penting dalam memperkuat perekonomian suatu negara. Di Indonesia, sektor UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi, tetapi juga menjadi sumber utama lapangan kerja bagi masyarakat. Meskipun memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangannya. Salah satunya adalah masalah pengelolaan modal. Literasi keuangan yang memadai sangat penting bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar dapat mengelola modal usaha dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan modal UMKM. Bab 2 mengenai tinjauan pustaka, definisi UMKM dan klasifikasi berdasarkan skala usaha. UMKM didefinisikan sebagai usaha yang memiliki kriteria tertentu terkait dengan jumlah aset, omzet, dan jumlah karyawan. Definisi dapat berbeda antara negara-negara, tetapi secara umum UMKM memiliki ciri-ciri seperti skala operasi yang lebih kecil, sumber daya terbatas, dan kepemilikan yang independen. Usaha mikro kecil atau disingkat UM adalah suatu usaha kecil dengan skala operasi yang sangat terbatas. Kriteria umum untuk klasifikasi usaha mikro adalah memiliki jumlah karyawan yang sangat sedikit, biasanya kurang dari 10 orang, dan nilai aset yang rendah, biasanya kurang dari batas tertentu yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah. Usaha kecil atau disingkat UK, usaha kecil memiliki skala yang lebih besar dibandingkan dengan usaha mikro tetapi masih tergolong kecil. Kriteria umum untuk klasifikasi usaha kecil adalah memiliki jumlah karyawan yang lebih banyak, biasanya antara 10 sampai 50 orang, dan nilai aset yang lebih tinggi. Sedangkan usaha menengah memiliki skala yang lebih besar dibandingkan dengan usaha kecil dan usaha mikro, tetapi masih bersifat independen dan tidak termasuk dalam korporasi besar. Kriteria umum untuk klasifikasi usaha menengah adalah memiliki jumlah karyawan dan nilai yang lebih besar daripada usaha kecil, tetapi memiliki jumlah karyawan dan nilai aset yang lebih besar dari usaha kecil, tetapi masih di bawah batas tertentu yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah. Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan konsep-konsep keuangan dasar dalam pengambilan keputusan keuangan. Pengelolaan modal UMKM yang baik dapat membantu UMKM dalam menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan daya saing. Hubungan literasi dan pengelolaan, yaitu literasi keuangan adalah baik digunakan dapat mendukung pengelolaan modal UMKM secara efektif. Kerangka berpikir yang saya gunakan
pada penelitian ini adalah usaha mikro kecil menengah, kemudian pengaruh literasi keuangan, pengelolaan dalam mengatur modal, dan hal positif yang didapat adalah meningkatkan literasi keuangan dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang bijaksana, meningkatkan akses terhadap sumber daya keuangan, dan dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Hal negatifnya yaitu UMKM yang memiliki tingkat pendidikan rendah mungkin lebih rentan terhadap kesalahan dalam pengelola keuangan mereka, keterbatasan pemahaman tentang konsep keuangan dan manajemen modal yang menyebabkan pengambilan keputusan tidak efektif atau bahkan merugikan. Bab 3 tentang metodologi penelitian kualitatif. Dalam penelitian pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan UMKM dalam mengatur modal ini, peneliti saya sendiri menggunakan metode penelitian kualitatif menurut Sukmadinata 2019, metode kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena peristiwa kepercayaan sikap dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu pendekatan dalam filsafat dan ilmu sosial yang berkaitan dengan pemahaman deskripsi langsung dari pengalaman subjektif manusia, tanpa penilaian atau interpretasi yang terlebih dahulu. Dengan pendekatan fenomenologi, kita dapat menyimpulkan bahwa pengalaman subjektif manusia merupakan dasar utama bagi pengalaman kita tentang dunia. Maka dari itu penting untuk menghargai keunikan dan kompleksitas terhadap setiap pengalaman individu, serta mengakui bahwa realita subjektif memiliki nilai dan signifikasi yang sama pentingnya dengan realitas objektif. Studi kasus yang digunakan sini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam mengumpulkan data melalui wawancara dengan pemilik UMKM untuk memahami pemahaman dan praktik pengelolaan modal. Studi dokumennya menganalisis dokumen-dokumen keuangan UMKM untuk mengevaluasi pengelolaan modal yang dilakukan, lalu analisis tematik, mengidentifikasi tema-tema penting yang muncul dari data wawancara dan dokumen untuk memahami fenomenologi atau fenomena. Penelitian ini dilakukan di warung sembako yang bertempat di Tobelo Utara, Desa Goro Selatan, yang dimana peneliti ingin mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan UMKM dalam mengatur modal. Waktu yang akan digunakan peneliti untuk meneliti fenomena ini diperkirakan 4 bulan, mulai dari bulan April sampai bulan Juli 2024. Subjek penelitian ini dipilih secara purposif. Kriteria yang dipakai dalam menentukan subjek penelitian ini adalah usaha kalangan kecil dan menengah, dan subjek merasa keuangan atau cara mengatur modalnya belum tepat. Tujuan penelitian yaitu menganalisis tingkat literasi keuangan pelaku UMKM, memahami sejauh mana pemahaman dan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh para pelaku UMKM. 2. Mengevaluasi pabrik pengelolaan modal UMKM. 2. Mengevaluasi praktik pengelolaan modal UMKM. Menilai bagaimana UMKM mengelola modal usaha mereka dalam menjalankan operasional bisnis. 3. Mengkaji pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan modal. Menganalisis hubungan antara tingkat literasi keuangan dan praktik pengelolaan modal UMKM. Manfaat dari penelitian ini adalah bagi pelaku UMKM dapat memberi pemahaman tentang pentingnya literasi keuangan untuk mengelola modal usaha dengan baik, dan bagi pemerintah dapat memberikan masukan untuk merancang program peningkatan literasi keuangan yang sesuai bagi UMKM, dan bagi akademis yaitu memperkaya kajian literatur terkait pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan UMKM. Hasil dan pembahasan literasi keuangan UMKM.
tingkat literasi keuangan yang masih rendah di kalangan pelaku UMKM. 2. Praktik pengelolaan modal. Pengelolaan modal UMKM yang belum optimal, masih banyak kendala dalam pencatatan, perencanaan, dan pengambilan keputusan keuangan. Pengaruh literasi keuangan. Literasi keuangan yang baik berkorelasi positif dengan pengelolaan modal UMKM yang lebih efektif. Terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu literasi keuangan yang baik dapat mendukung pengelolaan modal UMKM secara efektif. Saran untuk UMKM, pelaku UMKM perlu meningkatkan literasi keuangan untuk mengelola modal usaha dengan baik. Saran untuk pemerintah perlu mengembangkan program peningkatan literasi keuangan yang sesuai kebutuhan UMKM. Program-program pemerintah ini bisa diselenggarakan dengan kegiatan-kegiatan atau bekerja sama dengan kantor bahasa dan lain-lain supaya dapat menjalankan program peningkatan literasi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Pemerintah dapat mengarahkan kantor bahasa untuk melakukan program peningkatan literasi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, di mana pada program ini kantor bahasa mengundang para pelaku usaha UMKM dan mengajarkan mereka tentang literasi keuangan yang baik dalam mengatur modal. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.